الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تاجمي. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا
قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني خصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا الحسين محمد بن عشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل ولو شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولو شيخنا مربي أرواحنا كي حجيري الدين بن كهجب الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wal makani ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makani alladhi yulaqihi badanuhu aw mahmuluhu fi salatihi lil khabari sahihi tanazzahu anil bawli fa inna ammata adabil qabri minhu wa thabata al-amru bijtinabin najisi wa huwa la yajibu fi ghairi salati fata'ayyana fiha wal amru bisyai'i nahyun an diddihi wan nahyu yaqtadil fasada. Na'am at-tadammukhu bin najisi li ghairi hajatin haramun fi badanin wa thawbin walau tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu ba'du thawbihi aw badanihi aw makanihi ad-diki wa jahilahu fi jami'ihi wajaba ghuslu jami'ihi litasihha salatuhu ma'ahu idh ma baqiya minhu juz'un bila ghaslin fal aslu baqa'un najasati wa innama lam yanjus ma massahu ratban li'annahu la tanjisa illa biyaqinin fa in alima inhisaran najisi fi mahallin minhu kakammihi lam yajib illa ghusluhu wa la yajtahidu wa in kana an-najisu bi ahadi kammayhi lita'adzuril ijtihadi fil aynil wahidati falau fasala ahaduhuma jaza al-ijtihadu fihima fa idza zanna ahadahuma huwa an-najisu ghasalahu wa yuqbalu khabaru thiqati bi anna hadha huwa an-najisu walau syaqqa al-thawba lam yajtahid lihtimali kauni syakki fi mahallin najasati wa kharaja bitaqyidil makani biddiqi ma law ittasa'a bi an zada ala qadri mawdi'i salatihi fayundabu al-ijtihadu walahu an yusalliya fihi biduni ijtihadin ila an yabqa qadrun najisi walau ghasala nisfa ay ba'dha
mutanajjisin kathawbin tanajjasa kullihi aw ba'dihi washtabaha thumma baqihi bisabbil ma'i alaihi la fi nahwi jafnatin wa illa lam yadhur minhu syai'un lianna tarafahu al-akhara najisun mumasin lima'in qalilin ghairi nawaridin fayunajjisuhu tahura kulluhu in ghasala al-baqiya ma'a mujawirihi minal maghsuli awalan wa illa yaghsilil mujawira fayabqal muntasafu bi fathis sadi ala najasatihi li'annahu ratbun mulaqin linajisin duna mulaqihi li'anna najasatal mujawiri la tata'adda lima ba'dahu wa illa latanajjasa as-saminu al-jamidu kulluhu bil fa'rati wa huwa khilafun nasi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Masih masuk syarat sah salat yang ketujuh ya Bu ya, yaitu suci dari najis yang ada di baju, yang ada di badan, wal makani, dan tempat sholat. Makanya ibu sebelum sholat lihat dulu. Pertama lihat baju ibu, yakni mukenanya. Mukena ibu itu ada nggak tuh najisnya? Kalau ada bersihin dulu, cuci dulu, karena nggak sah. Dia termasuk daripada syarat sah sholat. Kemudian lihat badan ibu, dalam mulut kemarin ya Bu ya, kemudian dalam hidung, dalam mata, lihat dulu ada nggak najisnya. Kalau seandainya ada, cuci dulu, bersihin dulu. Kenapa demikian? Nanti berhubungan dengan sah dan tidak sahnya sholat yang ibu kerjakan. Yang sekarang wal makani, tempat yang ibu pakai buat sholat. Lihat dulu ada nggak najisnya. Ada nggak misalnya pup, atau ada nggak misalnya bulu kucing ya Bu ya, atau misalnya ada nggak kencing, perhatiin dulu. Atau seandainya kita lihat ada tai cicak ya Bu ya, lihat dulu itu. Jadi ibu jangan langsung sembahyang, perhatiin dulu tempat sholat yang ibu akan melakukan sholat di tempat tersebut. Kenapa demikian? Tadi syarat sah sholat itu adalah diantaranya tadi suci dari najis tempat sholat yang ibu ingin melakukan di dalamnya. Alladzi yulaqihi badaduhu, yaitu tempat yang mengenai badan ibu. Kalau nanti ibu sujud, kena nggak ini najis yang di tempat tersebut? Kalau kena maka dihukumkan sholat ibu tidak sah. Makanya kudu diperhatiin sebelum ibu sholat itu, lihat dulu ini tempatnya ada najis atau tidak. Kenapa demikian? Kalau pas ibu sholat, misalnya di situ ada tai cicak, kemudian kena dari bagian tubuh ibu, maka dihukumkan sholat ibu batal tidak sah. Au mahmulihi fi sholatihi, atau yang ibu bawa mukena ibu, pas ibu sujud misalnya itu kena tai cicak yang basah ya Bu ya, kan otomatis kalau sudah demikian sholat ibu dihukumkan batal tidak sah. Kenapa demikian? Mukena ibu yang ibu pakai kena tai cicak yang basah.
Jelas ya Bu ya, ngerti ya Bu ya? Yang kemarin ya Bu ya, kalau yang kering bisa Ibu sepak ya Bu ya, bisa Ibu tepak ya. Kalau yang kering, tai cicak pas Ibu lagi sembahyang, cicak berakin Ibu, tapi kering, Ibu langsung apa itu Bu tuh? Langsung tepak tuh. Kalau yang kering, tapi kalau yang basah di tempat sholat Ibu nggak ngeh, nggak lihat, nggak engah, nggak tahu. Pas Ibu sujud, kemudian Ibu nempel di tempat yang ada tadi tai cicak yang basah. Pas Ibu bangun duduk di antara dua sujud ngeliat, ya ini tai cicak, langsung sholat Ibu dihukumkan batal. Kenapa demikian? Karena di antara sahnya sholat itu harus suci dari najis dari tempat yang Ibu pakai untuk sholat. Ngerti ya Bu ya? Makanya Ibu sebelum sembahyang perhatiin dulu. Pertama, baju Ibu yang Ibu pakai ada nggak najisnya. Yang kedua, perhatikan badan Ibu ada nggak najisnya. Yang ketiga, perhatikan dari tempat sholat yang Ibu pakai sholat di dalamnya. Dasarnya mana? Lil khabaris sahihi, dasarnya hadis yang sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu anil bauli, membersihlah engkau kalian semua dari air kencing. Kalau kita kencing sampai tiris, ada istibrak ya Bu ya, ada ngedahemnya, jangan langsung udah buang air kecil. Ibu yakin kayaknya udahan nih, padahal masih ada yang kadang-kadang netes ya Bu ya. Makanya jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, ngedaham dulu Ibu istibrak dulu. Khawatir nanti masih ada air kencing pada kemaluan Ibu tadi. Kenapa demikian? Sampai demikian Rasulullah SAW merintahkan pada kita semua agar kita bersih benar pada waktu kita membuang air kecil atau istinja. Kenapa demikian? Fa inna ammata adabil qabri minhu, maka sungguhnya keumuman adab kubur dari sebab air kencing. Kebanyakan Bu tuh orang Allah siksa di alam kuburnya, di alam barzahnya sebab kencingnya nggak benar Bu tuh. Belum habis kencingnya masih ada, sudah apa? Sudah cebok. Walhal kadang-kadang suka ini kan ya Bu ya, kayaknya netesnya kayaknya demikian ya Bu ya, kayaknya masih ada apa yang keluar tuh. Makanya Ibu kalau kencing jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, ngedaham dulu, istibrak dulu, baru kemudian udah yakin emang udah selesai, baru Ibu cebok atau istinja. Kenapa demikian? Tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ammata adabil qabri minhu, maka sungguhnya keumuman adab kubur dari sebab air kencing tadi. Maka berarti wasabatal amru bijtinabin najisi, tetaplah perintah dengan menjauhi najis. Artinya apa? Ibu sholat nggak boleh ada najis di badan Ibu, di baju Ibu, dan tempat yang Ibu pakai buat sholat. Wa huwa la yajibu fi ghairi salati. Hal ini tidak wajib di luar sholat. Kalau Ibu nggak sholat nggak ada kewajiban. Tapi fata ayyana fiha, pas Ibu sholat baru wajib Ibu untuk bersih dari najis yang ada di baju Ibu, yang ada di badan Ibu, dan di tempat sholat yang Ibu akan melakukan di dalamnya. Ngerti ya Bu ya? Jadi Ibu kalau sebelum sholat lihat dulu baju Ibu mukenanya Bu ya, kemudian badan Ibu, kemudian tempat sholat Ibu, perhatiin dulu tuh sajadahnya lihat dulu, kemudian karpetnya lihat dulu. Yang sering bulu kucingnya Bu ya, yang sering bulu kucingnya Bu ya, tahu-taunya ada di sajadah yang kita pakai ada apa? Ada bulu kucing. Mukena Ibu nempel di situ, maka dihukumkan apa Bu? Dihukumkan sholat Ibu batal. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Sama yang kemarin ya Bu ya,
orang yang membawa, orang yang menggendong sesuatu yang najis, maka dihukumkan apa? Maka dihukumkan batal sholat yang dikerjakannya. Yang kemarin ya Bu ya, kalimatnya yadurru hamlu hamilin najasah. Di kitab ini disebutkan bahwasanya yadurru hamlu hamilin najasati, menjadi batal sholat orang yang menggendong, yang membawa orang yang membawa najis. Yang kemarin ya Bu ya, anak kecil pakai apa Bu? Pakai pampers, mau laki mau perempuan. Kemudian pas ibu sholat dia nemplok di ibu, bahkan ada yang digendong. Ini bagaimana hukumnya? Maka dalam madhab kita di kitab ini disebutkan yadurru hamlu hamilin najasati, dihukumkan batal sholat ibu. Ngerti ya Bu ya? Makanya ibu kalau pengen sholat, ada cucu, ada anak misalnya, ini ibu khawatir nanti ini anak saking koloknya ibu atau cucu ibu saking koloknya ibu, pas ibu lagi sembahyang suka nemplok kan Bu ya? Suka nemplok, nih anak suka kadang-kadang minta gendong. Sampai ibu kelar sembahyang, nih anak digendong. Bagaimana hukumnya? Ibu udah ngerti. Dalam madhab kita, di kitab disebutkan yadurru hamlu hamilin najasah, menjadi batal orang yang membawa atau menggendong orang yang membawa najis. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Jadi kalau orang tanya, kitabnya ada? Iya, kitabnya ada di Busrul Karim. Kalimat redaksi kitabnya yadurru hamlu hamilin najasati, menjadi membahayakan, artinya batal sholat ibu yang membawa orang yang membawa najis. Kan pempes dia nampung air kencingnya Bu ya, nyerap air kencing kan ya. Jadi anak kecil yang pakai pampers berarti apa? Dia menyerap apa? Menyerap pampersnya, menyerap air kencing, membawa air kencing. Maka tadi hukumnya batal salat orang yang menggendong membawa anak kecil laki perempuan yang memang pakai pampers. Atau anak laki Bu, anak laki yang belum dikhitan Bu, ini sama ibu nih. Anak laki yang belum dikhitan kan masih ada kulupnya Bu ya. Kan kulupnya itu ada air kencingnya Bu tuh. Makanya diwajibkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah, anak kecil laki perempuan untuk dikhitan atau disunat. Kenapa demikian? Anak kecil laki-laki itu kalau belum disunat masih ada kulupnya Bu ya. Kulit yang ada, maaf, pada kemaluannya. Itu kulit menampung air kencing di situ. Makanya kalau lagi sembahyang itu ada kesunahan. Anak kecil itu adanya jangan di depan, tapi di mana Bu? Di belakang tuh. Khawatir nanti dia nggak ngerti. Pas bapaknya lagi sembahyang, ditomplok ke ini anak, dimintain gendong, maka dihukumkan bagaimana bapaknya sembahyangnya ini? Sembahyang bapaknya dihukumkan batal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jelas ya Bu ya? Jadi sekali lagi bahwasanya syarat sah sholat yang ketujuh ini harus suci. Suci dari najis apa? Yang ada di baju, kemudian yang ada di badan, kemudian yang ada di tempat sholat. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi, dan perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawanannya. Wan nahyu yaqtadil fasada, dan larangan dapat menuntut menjadi hukum rusak, artinya tidak sah. Makanya dilarang, tidak diperbolehkan kita ada najis yang ada di baju, di badan, di tempat sholat pada waktu melakukan sholat. Madhab kita disebutkan di sini bahwasanya masuklah hal itu pada syarat sah sholat yang ketujuh. Artinya Bu ya, naam, akan tetapi, ingetin ya Bu ya, kalau ada kalimat naam di kitab itu artinya bukan iya ya Bu ya, tetapi lil istidrak, akan tetapi. Naam, akan tetapi at-tadammukhu bin najsi li ghairi hajatin haramun fi badanin wa thawbin.
melumurkan dengan najis tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan adalah haram. Di mana? Di badan dan di baju. Nggak boleh najis. Misalnya darah kan najis ya Bu ya, dilumurin di badan, bagaimana hukumnya? Haram, nggak boleh. Tanpa ada hajat tidak diperbolehkan. Misalnya ada orang yang melumurkan darah di bajunya, bagaimana hukumnya? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Disebut dengan tadammukh ya Bu ya, lumurin badan atau lumurin baju menggunakan sesuatu yang najis. Bedain ya Bu ya, ada najis, ada mutanajjis ya Bu ya. Kalau najis barangnya, materinya, air kencing najis, kemudian tinja najis, darah najis, nanah najis. Sementara mutanajjis adalah sesuatu yang asalnya bersih, suci, kemudian kena najis, maka disebut dengan mutanajjis. Misalnya ibu punya mukena ibu suci bersih, kemudian cucu ibu misalnya kencing. Nah, kencing cucu ibu disebut dengan najis. Cucu ibu kencingnya kena mukena ibu, mukena tadi disebut dengan mutanajjis. Beda ya Bu ya, antara kalimat najis dengan kalimat mutanajjis. Ngerti ya Bu ya? Jadi melumurkan najis pada badan, pada baju adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Ngerti ya Bu ya? Kemudian walau tanajjasa bighairi ma'fuwin ba'du thawbihi aw badanihi aw makanihi dhiqi. Kalau seandainya kena najis yang tidak dimaaf, apa yang kena najisnya? Ba'du thawbihi aw badanihi, sebagian baju ibu, mukena ibu sebagiannya kena air kencing. Au badanihi, atau sebagian badan ibu kena air kencing. Au makanihi dhiqi, atau tempat sholat ibu kena air kencing, misalnya sebagiannya. Wajahilahu fi jami'ihi, dan ibu nggak tahu seluruhnya. Ini bagaimana hukumnya? Wajib ghuslu jami'ihi, maka hukumnya wajib semua dicuci. Cucu ibu kencing, kenanya sebagian, tapi ibu nggak tahu ini yang kena sebagian sebelah mana ini. Ibu nggak tahu, maka dengan demikian diwajibkan dicuci satu mukena ibu. Jadi bukan sebagian doang ya Bu ya. Sekalipun yang kena hanya apa Bu tadi? Sebagiannya, tapi ibu nggak tahu tempat mana yang ada sebagian air kencing cucu ibu ini di mukena ibu. Karena ibu nggak tahu, maka wajib satu mukena tadi untuk dicuci. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Tujuannya apa? Litasihha salatuhu ma'ahu, agar sah salat bersamanya. Ibu punya kain ibu, di situ ada bulu kucing, ya Bu ya. Bulu kucingnya kena kain ibu sebagian, tapi ibu nggak tahu sebelah mana ini. Ibu nggak tahu, maka kalau dengan demikian dalam madhab kita wajib untuk dicuci seluruhnya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau sudah ada najis pada sebagian daripada baju ibu atau badan ibu, tempat sholat ibu nggak tahu mengetahui di mana tempat itu najis yang ada sebagian pada badan ibu, baju ibu, tempat sholat ibu, maka dihukumkan wajib dicuci seluruhnya. Ibu lagi sembahyang, anak ibu lupa dipakai pampers ya Bu ya. Pas ibu pengen sembahyang, dia kencing di sajadah yang biasa ibu pakai apa? Untuk sholat. Ini ibu punya dugaan, ini anak kencing pada sebagian sajadah yang ibu punya. Tapi ibu nggak tahu bagian mana aja, maka dengan demikian satu sajadah wajib untuk dicuci. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya?
Tapi kalau ibu tahu bagaimana? Kalau ibu tahu hanya dicuci pada sajadah yang terkena air kencing saja. Kalau ibu nggak tahu, maka wajib satu sajadah untuk dicuci. Ngerti ya Bu ya? Kenapa demikian harus seperti itu? Yang kena sebagian baju, sebagian badan, sebagian tempat sholat, tapi karena ibu nggak tahu wajib dicuci seluruhnya. Kenapa demikian? Idma baqiya minhu juz'un bila ghaslin fal aslu baqa'un najasati. Karena sesuatu yang satu bagian itu masih ada daripada najis, tidak dicuci, maka asalnya najisnya masih ada. Makanya wajib hukumnya ibu cuci seluruhnya, tidak sebagiannya. Kenapa tadi? Alasannya karena ibu tidak mengetahui tempatnya secara pasti. Mana sebagiannya ibu nggak tahu, maka wajib dicuci satu mukenanya atau satu badan ibu seluruhnya. Pas ibu dikencingin sama anak ibu nggak tahu ini badan apa tangan apa kaki, tapi ibu yakin sebagian badan ibu sudah kena apa? Air kencing, maka ibu wajib cuci seluruhnya itu. Kenapa demikian? Karena ibu nggak mengetahui tempat dari sebagian tadi yang terkena air kencing. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Kenapa? Ya, air liur najis, air liur. Air liur najis, makanya bagaimana hukum tidur di masjid? Apakah diperbolehkan? Hukum tidurnya boleh, tapi jangan sampai keluar air liur. Kira-kira bisa nggak Bu? Tidur nggak aliran? Bisa nggak kira-kira? Yang orang kalau udah capek tidur pasti keluar apa Bu? Air liur. Itu air liur hukumnya najis tuh. Misalnya di Al-Makmur sini misalnya ada orang tidur di masjid, kemudian bagaimana hukum tidurnya? Hukum tidurnya boleh, silahkan, tapi jangan lupa kalau tidur jangan apa? Jangan liuran, jangan liran tuh. Kalau sampai keluar air liur, itu yang menjadi masalah dalam madhab kita. Air liur hukumnya najis, kena karpet, karpetnya menjadi mutanajis. Kudu diapain Bu tuh? Dicuci akhirnya. Kita nggak tahu sebelah mana, bagian mana. Akhirnya wajib apa? Satu karpet kerjaannya di pengurus akhirnya. Makanya bukan tidak diperbolehkan tidur di mana? Tidur di masjid. Khawatir nanti ada air liur yang keluar. Orang injek air liurnya. Yang sembahyang di sini bukan satu orang, ribuan. Yang laki, yang perempuan diinjak. Jadi apa Bu? Mutanajis semua akhirnya. Akhirnya bagaimana? Hukum sholatnya dihukumkan tidak sah, tanggung jawab. Makanya lebih aman apa? Dilarang tidur di mana? Di masjid. Kalau pengen tidur di rumah jangan di masjid, kan begitu ya Bu ya. Jadi bukan nggak boleh apanya, tidurnya. Hukum tidur di masjid boleh, tapi ingat nanti dalam tidur keluar air liur, itu yang menjadi masalah. Jadi benar demikian, air liur hukumnya najis. Sama kayak muntah Bu. Kan bayi suka gumuh ya Bu ya. Gumuh bayi itu keluarnya bukan dari dalam perut, bukan. Makanan baru masuk, kemudian ini bayi gumuh keluar. Itu gumuh bagaimana hukumnya? Muntah bayi yang keluar dari bagian dadanya atau mulutnya, maka disebut gumuh dalam bahasa Betawi ya Bu ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak najis. Kenapa demikian? Yang dihukumkan najis dalam madhab kita, muntah yang keluar yang sudah sampai bagian perut ya Bu ya. Kalau baru sampai tenggorokan, baru sampai mulut, keluar lagi disebut dengan gumuh, maka dihukumkan bagaimana? Dihukumkan tidak najis. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau muntah itu najis, tapi ingat, muntah yang keluar dari bagian perut, baunya lain Bu. Kalau udah masuk perut keluar itu baunya lain. Aromanya luar biasa, itu wanginya itu Bu tuh. Makanya hukumnya apa? Hukumnya najis, hukumnya najis. Nanti ya Bu ya. Jadi sekali lagi tadi air liur hukumnya tadi apa Bu? Hukumnya najis. Ibu tidur, bagus bukan sajadah ya Bu ya. Tidur di tempat tidur. Kemudian bantal ibu kenapa Bu? Karena air liur. Itu bantal hukumnya apa Bu? Mutanajis.
mesti dicuci Bu tuh, minimal sarungnya diapain? Diganti itu, diganti, dicuci. Kenapa demikian? Itu sudah hukumnya menjadi sarung bantal yang mutanajis. Ngerti ya Bu ya? Kadang-kadang suka lagi sembahyang malam ketiduran ya Bu ya, di karpet atau sajadah yang biasa ibu pakai sembahyang, ketiduran, keluar liur ibu, kena mukena ibu, kena karpet yang ibu biasa pakai buat sholat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya najis, mukenanya cuci ya Bu ya. Kalau tahu, kalau nggak tahu, cuci satu mukena pagi-pagi ibu tuh akhirnya. Jelas ya Bu ya? Jadi hukum air liurlah hukumnya najis. Wa inna ma lam yanjus ma massahu ratban, dan sesungguhnya tidak menjadi najis sesuatu yang dia sentuh dalam keadaan basah. Najisnya basah, kesentuh mukena ibu, itu hukumnya tidak membuat najis mukena ibu. Ibu lagi sembahyang, kemudian ada tai yang basah, misalnya tai cicak basah Bu ya. Itu tai cicak kesentuh, bukan medret, bukan Bu ya, bukan kepinjek, bukan kepegang, bukan, kesentuh doang. Kesentuh mukena yang ibu pakai buat sholat, kesentuh doang. Bagaimana hukumnya? Itu mukena tidak menjadi mutanajis. Ngerti ya Bu ya? Kecuali mukena itu sudah kena, sudah nginjek tangan ibu dengan mukena tadi akan tai cicak yang basah tadi, baru dihukumkan mutanajis. Tapi selama hanya menyentuh saja, jadi mukena ibu kena kesentuh doang, kesentuh dari tai cicak yang basah. Bagaimana hukumnya? Hukum mukena ibu tidak dihukumkan mutanajis. Ngerti ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Kenapa demikian? Kok nggak najis? Li'annahu la tajisa illa biyaqinin, karena dihukumkan tidak menjadi najis kecuali dengan yakin. Pas ibu lagi sujud, kemudian di bawah itu ada tai cicak yang basah. Ibu lagi sujud cuma nyentuh doang, nggak sampai nginjek, nggak sampai dipegang itu tai cicak yang basah. Bagaimana hukum mukena ibu? Hukum mukena ibu dihukumkan tidak menjadi najis. Ngerti ya Bu ya? Salat ibu terusin, dihukumkan sah dan tidak batal. Fa in alima inhisaran najisi fi mahallin minhu kakammihi, maka jika ibu mengetahui terbatasnya najis hanya pada sebuah tempat, kakamihi, contohnya pergelangan baju ibu, bagaimana hukumnya? Lam yajib illa ghusluhu, yang wajib dicuci hanya pada pergelangan baju saja. Tadi yang pertama, mukena ibu kena najis sebagiannya, tapi ibu nggak mengetahui tempat mana yang terkena najisnya. Kan tadi wajib dicuci satu mukena ya Bu ya. Kalau yang ini ibu tahu, pergelangan baju ibu kena kencing, ibu tahu. Emang hanya najisnya kencingnya di pergelangan baju ibu. Bagaimana hukumnya? Yang wajib dicuci hanya kencing yang ada pada pergelangan baju ibu saja. Ngerti ya Bu ya? Lain dengan yang tadi pertama ya Bu ya. Kalau yang pertama nggak mengetahui, maka wajib dicuci seluruhnya. Kalau ini mengetahui tempatnya, misalnya mukena ibu pada bagian ujungnya kena air kencing. Pas ibu lagi sembahyang, ada air kencing anak ibu, lupa ibu bersihin. Kemudian pas ibu ruku kena sedikit bagian ujungnya, batal sholat yang ibu kerjakan. Tapi nggak batal wudunya Bu ya. Yang batal hanya sholatnya saja. Dan ibu wajib cuci tuh bagian ujung kena ibu yang tadi kena air kencing ya Bu ya. Udah dicuci selesai, kembali ibu kerjakan sholat yang tadi ibu batalin. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau seandainya hanya kena bagian tertentu saja dan ibu mengetahui tempatnya, maka yang wajib dicuci hanya pada bagian tersebut saja. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya?
Atau contohnya Bu, ibu lagi sembahyang, di karpet yang ibu sembahyang itu ada bulu kucing, tapi nggak semua, hanya beberapa tempat saja. Ibu sujudnya, ibu dirinya nggak kena dari bulu kucing tadi. Bagaimana hukumnya? Sholat ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Selama mukena ibu, selama badan ibu tidak mengenai bulu kucing tadi. Ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Tapi kalau udah kena, nempel, bagaimana hukumnya? Maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Lebih jelas lagi, karpet yang ibu biasa pakai, misalnya ada tai ya Bu ya, ada tai. Pas lempengan ibu sujud nggak kena tapinya, nggak kena pada bagian badan ibu, nggak kena pada bagian mukena ibu. Ini bagaimana hukum sholat ibu? Maka hukum sholatnya dihukumkan sah. Ngerti ya Bu ya? Kalau kena maka dihukumkan batal sholatnya. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Wala yajtahidu, dan tidak perlu untuk berijtihad. Wa in kana najisu bi ahadi kammaihi li ta'adzuril ijtihadi fil ainil wahidati. Dan jika najisnya ada pada salah satu lengan daripada baju, itu tidak ada kewajiban untuk berijtihad. Kenapa demikian? Lita'adzuril ijtihadi fil ainil wahidi, karena sulit, susah untuk berijtihad pada satu benda saja. Tadi Ibu, yang kena air kencing hanya ujung dari mukena ibu, ujung mukena ibu kena air kencing. Ini bagaimana hukumnya tadi? Cuci pada bagian tersebut, dan ibu tidak ada kewajiban untuk melakukan ijtihad. Ngerti ya Bu ya? Tadi contohnya di kitab ini, ada orang yang kena kencingnya misalnya di salah satu lengan daripada bajunya. Bagaimana hukumnya? Dia tahu tempatnya, wajib dicuci pada lengan baju yang terkena najis tadi, dan orang tersebut tidak ada kewajiban untuk berijtihad. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Jadi bedakan ya Bu ya antara masalah yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama, ibu yakin mukena ibu sebagiannya kena air kencing, tapi ibu nggak tahu tempatnya sebelah mana, maka wajiblah ibu mencuci seluruh mukenanya. Kalau yang kedua tidak, yang kedua ujung mukena ibu kena air kencing, ibu tahu tempatnya, maka ibu wajibnya hanya mencuci pada bagian tersebut saja. Ngerti ya Bu ya? Jelas ya? Dan tidak ada kewajiban untuk berijtihad. Kemudian falau fassala ahadahuma, kalau seandainya ada orang yang merinci salah satu dari kedua lengan bajunya, jazal ijtihadu fihima, boleh berijtihad pada keduanya. Fa idza zanna ahadahuma huwan najisu ghasalahu, dan jika ada orang yang dia menduga salah satu dari lengan bajunya terkena najis, maka wajiblah dia untuk mencucinya. Ibu pakai baju, kemudian ibu yakin nih, punya dugaan zon kuat, dugaannya kuat, yang kena kencing tadi lengan baju sebelah kanan, maka wajib yang ibu cuci hanya lengan baju yang sebelah kanan saja. Jelas ya Bu ya? Yang sebelah kiri nggak ada kewajiban. Kenapa demikian? Yang ibu punya dugaan kuat hanya pada lengan baju sebelah kanan yang kena air kencing, maka yang wajib ibu cuci hanya pada lengan baju tangan yang sebelah kanan. Ngerti ya Bu ya? Wa yuqbalu khabaru thiqati, dan diterima informasi dari orang yang terpercaya, bi anna hadha huwan najisu, bahwasanya ini najis. Pas ibu kelar sembahyang, teman ibu bilangin, teman ibu memang orang baik, terpercaya dia, bilangin ke ibu maaf, tadi saya lihat di situ ada air kencing, tapi ibu kemudian pas lagi sembahyang nggak tahu, ibu langsung sembahyang.
Pas ibu ruku terkena pada bagian kain sarung yang ibu pakai itu, ujungnya tuh yang basah itu bu tuh. Nah teman ibu bilangin demikian, teman ibu orang yang thiqah terpercaya, maka ibu wajib untuk menerima informasi daripadanya. Berarti sembahyang ibu dihukumkan yang tadi nggak sah, batal. Misalnya zuhur tadi ibu udah kerjain, udah kelar 4 rakaat, selesai, udah zikir, udah doa, temen ibu bilangin, bu maaf, tadi di situ ada air kencing. Nah kain ibu kena air kencing itu, dibilangin bu tuh, oh iya basah, maka langsung dihukumkan sholat zuhur ibu yang tadi dihukumkan batal, dan ibu wajib untuk mengulang kembali, ganti kain sarungnya dengan kain sarung yang suci, yang bersih, kemudian ibu kembali mengulang sholat zuhur yang tadi sudah dikerjakan. Ngerti ya bu ya, jelas ya. Jadi yuk kembali diterima khabarut thiqati, kabar informasi dari orang yang terpercaya, bi anna hada huwan najisu, wallahu a'lam bissawab. Tandain bu, besok insyaallah walau syaqqat taubah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa ala laza ashrafna fantub alaina tauba tawsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wal ali wal ashabi idadatas sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.